Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah desa yang terlihat sangat makmur dan dihuni oleh banyak ras. Ternyata tempat ini adalah milik seorang pria yang bernama Hiraku. Dia dikelilingi oleh para wanita cantik yang selalu membantunya mengembangkan desa menjadi lebih baik, berkat berkah dewa petani yang dia miliki. Ini adalah awal mula kisah Hiraku menjadi seorang petani terhebat di dunia. Tapi kita kembali dulu ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Machio Hiraku sebenarnya telah tewas saat menginjak umur 39 tahun karena sakit-sakitan. Karena kesalahan sang dewa, ia meminta maaf telah membuat kehidupan Hiraku menjadi sangat menderita. Jadi, dia berniat memberikan kehidupan kedua bagi Hiraku dengan tubuh sehat walafiat. Dia juga menawarkan apa yang diinginkan Hiraku di kehidupan kali ini, dan Hiraku dengan bersemangat berkata kalau dia ingin menjadi seorang petani. Dewa itu pun menelpon dewa pertanian untuk memberikan Hiraku kekuatan itu, dan akhirnya disetujui. Hiraku juga ingin agar dia ditempatkan di tempat yang sepi karena kurang bisa bersosialisasi dengan baik sewaktu hidupnya. Akhirnya, Hiraku diberikan kekuatan pertanian, serta alat serbaguna untuk bertani, dan tubuh yang sangat sehat. Kemudian, dewa pun mengirim Hiraku ke Isekai. Saat sudah terbangun di tubuh barunya, Hiraku menjadi sangat senang karena dia bisa bergerak dengan bebas di tubuh sehatnya. Dia berencana untuk membuat pertanian yang bisa menghasilkan berbagai macam makanan yang sehat untuk dimakan. Namun sayangnya, Hiraku malah terdampar di pedalaman hutan yang jauh dari kota terdekat. Dia pun mencoba alat mahabisa yang diberikan oleh dewa. Ternyata, saat dia menggunakan alat ini, Hiraku tidak akan merasakan kelelahan sama sekali. Dan hasil dari pekerjaannya bisa dilakukan dengan cukup bagus tanpa kesulitan juga. Akhirnya, Hiraku mencari tempat yang terlihat cukup aman jika dia mendirikan sebuah camp. Dan dia menemukan sebuah pohon besar yang bisa dijadikan pertanda tempat ini. Selanjutnya, Hiraku di sini tidak bisa menemukan sungai. Jadi Hiraku berniat menggali sumur menggunakan metode tradisional. Namun pada akhirnya dia menyerah dan langsung menggali ke bawah tanah menggunakan alat mahabisa yang tidak membuatnya lelah. Di dalamnya, dia berhasil menemukan mata air yang sangat jernih untuk dikonsumsi. Kemudian, Hiraku mulai membersihkan area sekitar sambil mencari bahan makanan yang bisa dikonsumsi. Namun sepertinya berkah dewa membuat Hiraku tidak cepat lapar. Dan berkat alat sarbabisa juga, Hiraku bisa membersihkan tempat ini dengan cukup mudah. Sepertinya alat mahabisa ini juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, selain kekurangannya yang tidak bisa membuat benda yang rumit seperti ekskavator dan alat modern lainnya. Bahkan, Hiraku di sini bisa memotong kayu dengan sangat mudah, seperti selembut keju. Namun di sini, Hiraku kelupaan kalau hari sudah mulai malam. Jadi dia panik ingin membuat api, tapi dia tidak memiliki pematik api. Alat sarbabisa juga tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang menghasilkan api, kecuali kaca pembesar yang membutuhkan sinar matahari untuk membuat api. Karena sudah terlanjur, jadi Hiraku melubangi pohon untuk berteduh, sambil membuat beberapa peralatan makanan dari kayu. Untungnya, dia bisa melihat dengan jelas di malam hari, entah berkat berkah dewa atau karena bulan yang ada juga di dunia ini. Besoknya, Hiraku melakukan aktivitas seperti biasanya, untuk membabat pohon agar bisa dijadikan ladang bertani. Dia juga membuat api menggunakan kaca pembesar mumpung ada matahari. Namun, Hiraku yang belum makan dalam 2 hari ini mulai merasakan lapar. Tidak disangka, ada monster kelinci yang datang. Lalu, dia pun memakan daging kelinci itu meskipun rasanya hambar, karena Hiraku tidak mempunyai bumbu ataupun garam. Selanjutnya, Hiraku membuat sebuah toilet yang cukup sederhana menggunakan kayu, dengan pembuangan yang cukup efisien. Lalu dia lanjut membuat lahan pertanian sambil memikirkan sayur dan buah apa saja yang ingin dia tanam nantinya. Namun Hiraku di sini mulai sadar ketika hari mulai petang, kalau dia tidak mempunyai bibit untuk bisa ditanam. Dia pun berpikir akan mencari sesuatu nanti besok di sekitaran hutan, agar bisa menanam tanaman yang dia inginkan. Namun besoknya, Hiraku dibuat terkejut dengan ladang yang dia olah kemarin. Malah sudah tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan yang dia pikirkan kembali sambil mencangkul. Di sini, Hiraku mulai sadar kalau dia mungkin bisa menanam apapun yang dia pikirkan untuk menjadi sebuah sayur atau buah-buahan. Lalu, Hiraku membuat sebuah pagar pelindung agar tanamannya aman dari serangan monster. Kemudian, Hiraku memakan lagi kelinci yang menyerangnya hari ini. Dia merasa terlalu beruntung ketika lapar,
Pasti ada kelinci yang datang ke sini. Hiraku berharap kalau tanamannya itu bisa dimakan, karena jika sampai itu tumbuh menjadi tanaman liar, maka dia pasti akan depresi. Beberapa hari kemudian, Hiraku berhasil membuat sebuah rumah pondok sementara untuk ditinggal. Beberapa waktu telah berlalu. Saat Hiraku merawat ladang, dia bertemu dengan dua serigala yang terluka. Karena Hiraku tidak merasakan permusuhan, jadi dia membawa mereka masuk sambil memberikan makanan daging babi yang dia baru dapatkan kemarin. Tidak disangka, salah satu dari serigala itu hamil dan akan melahirkan. Jadi Hiraku membawa mereka ke rumah pondok yang baru didirikan dia beberapa waktu sebelumnya. Hiraku juga melakukan segala yang dia bisa untuk membantu si serigala. Besoknya, Hiraku mengecek kembali serigala itu, dan mereka berhasil melahirkan 4 anak dengan baik. Hiraku pun memberikan mereka daging babi terbaik untuk merayakan hari kelahiran anak mereka. Selang beberapa waktu, Hiraku pikir mereka akan meninggalkan tempat ini. Namun ternyata mereka malah betah di sini. Hiraku pun membuat rumah baru untuknya, karena pondok kemarin digunakan untuk para serigala. Hiraku di sini memberikan mereka nama agar mudah diingat. Nama bapaknya adalah Kuro, istrinya adalah Yuki, dan keempat anaknya bernama Kurochi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Artinya mereka dinamai sesuai angka dari 1 sampai 4. Tanaman Hiraku juga sudah waktunya panen. Dia ditemani oleh para serigala ketika memanen, dan kadang mereka membantu berburu binatang untuk Hiraku. Masih banyak hal yang ingin Hiraku lakukan, namun dia akan melakukannya dengan santai di kehidupan keduanya kali ini. Di sisi lain, dewa yang membawa Hiraku ke Isekai ikut mengawasi kegiatan Hiraku di dunia barunya. Namun dia sadar kalau dirinya malah membuat Hiraku tinggal di hutan yang dihuni banyak monster kuat. Dia tidak bisa melakukan apapun saat ini agar tidak melanggar peraturan para dewa. Dia merasa bersalah kembali dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik jika sampai Hiraku tewas di hutan tersebut. Selanjutnya, Hiraku mulai melakukan berbagai eksperimen ketika memakai alat serbabisa untuk menanam tanaman yang dia inginkan. Ternyata semua yang dia pikirkan benar-benar menjadi tumbuhan yang sesuai ekspektasi. Terlebih, tanaman ini tumbuh lebih cepat dibandingkan tumbuhan biasanya. Hiraku pun bekerja sambil belajar agar bisa mengelola tanaman menjadi lebih baik lagi. Dia bahkan membuat patung dewa sebagai rasa terima kasihnya karena telah diberikan berkah dewa yang sangat hebat. Namun, Hiraku di sini masih hidup primitif, karena makanan dia pun masih sangat hambar tanpa adanya garam ataupun bumbu lainnya. Kemudian, Hiraku menyadari juga kalau para serigala bisa sangat membantunya agar dia tidak tersesat di hutan saat menjelajah. Hasilnya, dia berhasil menemukan sungai yang airnya sangatlah jernih. Hiraku di sini berniat untuk mengalirkan air sungai ini ke tempat ladangnya. Beberapa waktu telah berlalu dan musim dingin telah hampir tiba. Di sini, Kuro membawa satu makhluk bertemu Hiraku, dan dia adalah monster laba-laba yang mirip bantal. Ternyata laba-laba itu bisa membuat pakaian menggunakan kemampuan dari jaringnya. Hiraku pun memberikan dia nama Zabuton. Berkat Zabuton jugalah, peradaban Hiraku menjadi sedikit lebih maju, dan dia tidak takut untuk menghadapi musim dingin karena Zabuton bisa membuat pakaian yang sangat bagus. Si Zabuton pun tinggal di pohon besar yang sangat menyukai kentang pemberian Hiraku. Di sini, walaupun Hiraku hidup sehat, namun dia mulai kesepian dan berharap bisa bertemu dengan seseorang yang bisa diajak bicara. Musim dingin berlalu cukup cepat, dan Hiraku melihat kalau para anak serigala telah mulai tumbuh dewasa, pergi ke hutan, dan kembali membawa pasangannya masing-masing. Tidak disangka, Zabuton juga mempunyai anak yang cukup banyak selama musim dingin kemarin. Tidak lama dari itu, Hiraku mendengar suara peringatan dari Zabuton yang menandakan ada musuh yang terlihat di sekitar. Setelah didatangi, Hiraku cukup kaget karena ada anak perempuan yang ketakutan karena dikelilingi oleh anak Zabuton dan para serigala. Namun saat Hiraku menolongnya, si anak itu malah menghisap darah Hiraku dan berubah menjadi dewasa. Tetapi akhirnya dia kembali menjadi kecil karena energinya habis setelah diserang. Hiraku pun bertanya apakah dia musuh atau bukan. Namun si anak di situ berkata kalau dia bukanlah musuh, tetapi dia memang berniat untuk mengalahkan salah satu dari serigala itu saja. Namun dia malah menjadi begini. Karena Hiraku sadar dia tidak ada niat jahat, jadi dia menawarkan perempuan itu untuk menyerap darahnya lagi. Karena dia sepertinya ras vampir yang tidak bisa mempertahankan wujudnya jika energinya habis. Karena Hiraku memiliki tubuh yang sangat sehat,
jadi dihisap sebanyak apapun dia tidak merasakan kelelahan. Kemudian, Hiraku membawa perempuan itu menuju tempat tinggalnya. Dia jadi sangat kegirangan karena tidak menyangka kalau di hutan ini ada tempat yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam tumbuhan yang baru pertama kali dia lihat. Nama gadis ini adalah Lulusilu. Dia adalah ras vampir yang saat ini sedang menulis tentang semua tanaman di ladang ini menggunakan sihirnya. Alasan kenapa Lulusi ada di sekitar hutan ini adalah karena dia terlibat pertengkaran dengan bangsawan yang ingin memanfaatkan pengetahuan dirinya tentang tanaman. Jadi dia melarikan diri ke hutan ini yang dikenal sangat berbahaya, sebab dihuni oleh banyak monster kuat. Namun Hiraku, yang dari awal memang tinggal di sini, tidak merasa kalau hutan ini seberbahaya itu. Lulusi, yang sudah hidup cukup lama, baru kali ini melihat kalau Hiraku bisa menjinakkan monster kuat seperti serigala dan laba-laba kematian di sini. Dan Lulusi juga berharap bisa tinggal di sini sementara untuk melakukan penelitian tentang tanaman yang diolah oleh Hiraku, karena memang dia adalah peneliti tanaman. Namun Hiraku, yang memang merasa kesepian sejak beberapa bulan yang lalu, tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja. Jadi tanpa sadar, Hiraku malah melamar Lulusi untuk tinggal di tempat ini bersama Hiraku selamanya. Lulusi pun di sini tersipu malu karena mereka baru saja kenal hari ini dan terlalu mendadak jika Hiraku langsung melamarnya. Namun Hiraku dengan tegas mengatakan kalau dia hanya ingin Lulusi tinggal bersamanya di sini. Alhasil, Lulusi pun menerimanya, walaupun dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perasaan Hiraku. Besoknya, Hiraku mendengar sapaan selamat pagi yang manis dari Lulusi. Dia tidak menyangka sapaan ini bisa membuat hatinya tersentuh, karena memang sudah lama sekali sejak Hiraku bersosialisasi dengan seseorang. Lulusi di sini meminta izin kepada Hiraku untuk menanam tanaman obat, dan Hiraku pun membolehkannya. Namun, Lulusi kaget karena Hiraku mengatakan kalau di sini tidak perlu bibit agar bisa menumbuhkan tanamannya. Hal ini bisa terjadi karena alat serba bisa yang bisa mewujudkan keinginan Hiraku ingin menanam apa. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang mencari keberadaan Lulusi di perkotaan dekat hutan kematian ini, dan dia mulai mengetahui jejak Lulusi yang telah masuk ke dalam hutan tersebut untuk bersembunyi. Ternyata dia kenal dengan sosok gadis Tobrut yang ada di depannya. Akhirnya, Hiraku menolong gadis itu dan membawanya ke rumah untuk memberikan penjelasan di sana. Ternyata, alasan Lulusi kabur ke hutan ini itu karena gadis Tobrut bernama Tia ini, yang merupakan seorang ras malaikat. Tia dan Lulusi tahu betapa tidak berdayanya mereka ketika masuk hutan ini, lalu berhadapan dengan binatang peliharaan milik Hiraku. Lulusi juga memperkenalkan Hiraku sebagai suaminya kepada Tia. Namun, Tia di sini sedikit kesal kepada Lulusi yang kabur entah kemana setelah membuat kekacauan di dalam kerajaan. Lulusi di sini beralasan kalau itu semua adalah kecelakaan akibat para bangsawan yang terus-menerus meminta obat-obatan kepadanya. Dia pun langsung mengajak Tia berkeliling ladang, sambil memperkenalkan berbagai macam tumbuhan dan sayuran yang dimiliki oleh Hiraku. Tia bahkan diajari cara memanen sayuran yang sudah matang oleh Hiraku dan Lulusi, sambil memberikan tes. Tidak ada rasa sayuran yang dia petik kali ini. Namun, setelah selesai memanen, Lulusi kembali mengajak Tia tinggal di sini karena dia tidak kuat sebab Hiraku terlalu perkasa di malam hari akibat libido yang begitu tinggi. Selanjutnya, Tia merasa kalau ladang stroberi harus diperluas. Namun, Hiraku berkata mereka kekurangan orang untuk mengolahnya walaupun ladang diperluas. Para anak-anak dari serigala yang baru kawin pun sudah mulai tumbuh semakin besar dan menjadi banyak. Jadi, Hiraku membuat area khusus untuk para serigala di samping ladang buah. Beberapa anak zabuton pergi berpetualang, dan Tia juga akan pergi sementara untuk melakukan sesuatu. Benar saja, dalam beberapa hari Tia kembali sambil membawa 7 high elf yang dipimpin oleh Leia. Tia di sini memberikan penjelasan kalau mereka semua telah memiliki kehidupan yang cukup suram akibat peperangan terakhir dengan manusia selama 200 tahun yang lalu. Para ras high elf pergi berpencar dan hidup dari hutan ke hutan. Jadi, Tia ingin agar Hiraku memperbolehkan mereka tinggal di sini. Lulusi juga meminta hal itu, sebab dengan keberadaan mereka saja, ladang di desa ini akan semakin berkembang. Hiraku pun mengizinkan mereka tinggal selama bisa akur satu sama lain. Namun, ketika mereka diperkenalkan kepada Zabuton dan ras serigala, mereka langsung pingsan karena memang itu adalah salah satu ras yang sangat ditakuti di sini. Karena penduduknya mulai bertambah, Hiraku ingin membuat tempat tinggal untuk mereka.
Ternyata para High Elf seperti mereka bisa melakukan pekerjaan kuli yang sangat baik. Jadi, Hiraku di sini bahkan hanya mengikuti arahan mereka dan melakukan apa yang dibutuhkan menggunakan kekuatan serba bisa miliknya. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah Hiraku bisa memotong pohon hutan kematian ini semudah memotong keju. Tidak lama dari itu, mereka telah berhasil membangun sebuah rumah yang cukup besar dalam 10 hari, lengkap dengan isiannya. Hiraku berharap kalau mereka bisa tinggal dengan tenang dan bahagia di sini. Kali ini, mereka bisa melakukan panen dengan lebih cepat berkat bantuan semua orang.